Raka mundur perlahan. Napasnya memburu. Matanya tak lepas dari sosok-sosok di depannya. Mereka sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Wajah-wajah itu hancur. Sebagian seperti terbakar. Sebagian lagi remuk seperti habis kecelakaan. "Jangan dekati saya," suara Raka bergetar. Namun mereka tetap berjalan mendekat pelan. Serempak. Seolah tidak terburu-buru, karena mereka tahu Raka tidak punya jalan keluar. Raka menoleh ke belakang yang gelap. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tanda kehidupan. Desa itu seperti terisolasi dari dunia nyata. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Lirih dan lemah. Raka terdiam. Itu suara ibunya. "Ibu," bisiknya. Suara itu terdengar lagi. "Pulang. Nak, jangan di situ." Air mata Raka langsung jatuh. Tanpa sadar, ia mengikuti arah suara itu. Menjauh dari sosok-sosok menyeramkan tadi. Ia berlari, masuk ke gang sempit di antara rumah-rumah tua. "Bu, Raka di sini." Namun, semakin ia mengikuti suara itu, suasana justru semakin aneh. Rumah-rumah mulai berubah. Lebih rusak, lebih gelap. Dan tanah yang ia injak terasa lembek, seperti kuburan basah. Langkah Raka melambat. Perasaannya mulai tidak enak. "Ibu." Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Hening total. Dan perlahan, dari belakangnya, suara lain muncul. Bukan suara ibunya, tapi suara berat milik sopir itu. "Kamu mudah sekali percaya." Raka membeku. Tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan. Dan di sanalah sosok sopir itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya kini hancur. Setengah tengkorak terlihat jelas. Matanya hitam pekat. "Kami semua dulu juga dipanggil seperti itu." Raka mundur. Langkahnya goyah. "Ini bukan dunia kamu lagi." Lanjut sosok itu. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Raka hemblas. Raka jatuh ke dalam lubang gelap. Dan semuanya menjadi hitam. Raka perlahan membuka mata. Tubuhnya terasa ringan. Terlalu ringan. Kemudian ia berdiri. Namun aneh, tidak ada rasa sakit sama sekali. Padahal tadi, ia jatuh. Ia melihat sekeliling. Ia kembali berada di jalan. Namun bukan di desa tadi. Ini seperti jalan raya. Dengan lampu kendaraan. Dengan suara orang-orang. Raka tertegun. Aku selamat." Ia berjalan beberapa langkah. Namun, tak ada satupun orang yang memperhatikannya. Seorang pria berjalan menabraknya. Dan tubuh pria itu menembus tubuh Raka begitu saja. Raka membeku. Napasnya mulai tak beraturan. Ia melihat ke arah kerumunan orang. Banyak orang berkumpul di pinggir jalan. Seperti sedang melihat sesuatu. Dengan langkah gemetar, Raka mendekat. Dan saat ia melihat ke tengah kerumunan, dunia seakan berhenti. Di sana, sebuah mobil tua ringsek. Hancur. Dan di sampingnya, terbujur beberapa tubuh. Ditutup kain putih. Salah satunya, tas ransel lusuh. Sama seperti miliknya. Tangan Raka gemetar. Perlahan, ia mendekat. Dan tanpa sadar, ia membuka kain putih itu. Wajah itu adalah dirinya sendiri. Dengan luka parah di kepala. Mata terpejam. Tak bernyawa. Raka mundur. Tubuhnya lemas. Ini tidak mungkin. Air matanya jatuh. Namun, tidak terasa. Tidak ada rasa. Karena ia tidak benar-benar hidup lagi. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suara sopir. Kini terdengar sangat dekat. "Sekarang kamu mengerti kenapa kamu bisa melihat kami." Raka menoleh. Sosok-sosok itu muncul lagi. Di tengah kerumunan manusia. Namun tidak ada yang menyadari mereka. Hanya Raka. "Kamu sudah bersama kami sekarang." Raka menggeleng panik. "Tidak, saya belum mati. Saya masih hidup." Sopir itu tersenyum.
pelan dan menyeramkan. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang bisa melihatmu? Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Tubuh Raka terasa ditarik, kuat dan cepat, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya kembali. Suara-suara bergema di sekelilingnya. Tangisan, jeritan, dan bisikan. "Temani kami. Jangan pergi. Di sini saja." Raka menutup telinganya. "Tidak. Aku harus pulang." Dalam kegelapan itu, ia melihat cahaya kecil, samar, namun hangat. Ia berlari ke arah cahaya itu. Semakin dekat, semakin terang. Sampai akhirnya, tubuhnya tersentak keras. Matanya terbuka, napasnya terengah-engah. Orang-orang di sekelilingnya panik. Masnya, sadar! Cepat panggil ambulans!" Raka batuk keras. Udara masuk ke paru-parunya. Sakit, namun nyata. Ia hidup. Ia berhasil kembali. Beberapa hari kemudian, Raka terbaring di rumah sakit dengan luka di kepala. Ibunya duduk di sampingnya, tak pernah lepas dari tangannya. "Kamu hampir saja pergi, Nak," bisik ibunya sambil menangis. Raka hanya diam, menatap kosong ke langit-langit. Ia selamat. Semua orang bilang itu keajaiban. Namun, sejak kejadian itu, ada yang berubah. Setiap malam, ia mendengar suara. Bisikan pelan namun dekat. "Perjalananmu belum selesai." Beberapa minggu berlalu, Raka sudah kembali ke kampus. Kehidupan terlihat normal, seolah semua itu hanya mimpi buruk. Namun tidak bagi Raka. Ia masih sering terbangun di malam hari. Dengan keringat dingin, dengan bayangan wajah-wajah itu yang tidak pernah benar-benar pergi.